Ya pemirsa, akhirnya Yeni Wahid, putri dari Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, ini mendeklarasikan diri mendukung pasangan Ganjar Mahfud MD. Deklarasi dukungan ini dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta, yang dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, dan Wakil Ketua Andika Perkasa. Yeni Wahid mengatakan di antara ketiga pasangan calon yang sudah mendaftar, Mahfud MD merupakan sosok yang paling dekat dengan keluarga Gus Dur. Selain seorang NU, Mahfud juga dinilai sebagai tokoh yang dimajukan Gus Dur untuk penegakan hukum di Indonesia. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Ia teguh menyuarakan itu dari masa ke masa. Karena kedekatan rasa tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ya, nampaknya alasan yang disampaikan oleh Yeni Wahid tepat seperti analisa Anda ya, Mas, karena Mahfud MD memiliki kedekatan cukup dekat dengan Gus Dur. Nah, tapi pertanyaannya begini, kalau saat ini Ganjar dengan kekuatan NU-nya dari Yeni Wahid, kemudian Prabowo dengan berbagai kiai dan juga Gus Miftah di sana, Caimin di kubu Amin, Mas Aji, pertanyaannya kemana preferensi pemilih NU ini akan berlabuh, Mas, yang Anda capture di lapangan? Ya, yang pertama adalah mengapa pemilih NU menjadi penting ya. Satu, ini adalah hukum besi elektoral ya. Jadi dari dalam kontestasi politik biasanya setiap kontestan akan melihat di mana kantong pemilih terbanyak atau kantong pemilih yang gemuk ya, yang akan menjadi sasaran target utama dalam melakukan kampanye ya. Jadi dalam survei-survei yang kita lakukan memang total pemilih NU itu adalah pemilih yang paling banyak di kantong pemilih Muslim ya. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 56% ya, pemilih Muslim yang mengasosiasikan diri mereka sebagai bagian dari NU. Jadi secara kultural itu totalnya 56% ya. Dalam kita kerjakan, kalau dari sisi membership atau dari sisi keanggotaan memang kurang dari 20%. Tapi secara kultural itu kurang lebih sekitar 56%. Jadi 56% inilah angka yang memang begitu besar sehingga wajar saja bahwa saat ini hampir semua capres merebut suara NU ya. Dan yang kedua yang menarik adalah kalau dari data yang kita temukan, dari total 56% pemilih NU itu kurang lebih sekitar 80% itu berada di Pulau Jawa. Jadi pemilih NU ini memang mayoritas tinggal di Pulau Jawa yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sehingga kemudian selain tokoh NU yang muncul untuk mendukung ya capres ya, bahkan menjadi cawapres, ini juga mayoritas berasal dari Pulau Jawa karena kekuatan NU yang mayoritas ada di Pulau Jawa. Yang kedua adalah tadi saya pikir apa yang disampaikan oleh Mas Nyarwi itu juga sesuai dengan hasil temuan survei kita ya, bahwa memang spektrum pemilih NU ya, atau spektrum politik NU ini memang tidak monolitik ya. Mereka cenderung terbagi ke berbagai partai politik maupun pilihan terhadap capres ya. Misalnya di sisi partai, misalnya pilihan terhadap partai tidak hanya ke PKB yang terasosiasi dengan NU, tapi juga ke PDIP yang lebih banyak, kemudian Gerindra dan Golkar. Yang kedua adalah sebetulnya kantong pemilih NU bukanlah kantong yang kosong ya saat ini ya, karena survei yang kita kerjakan itu menemukan bahwa pemilih NU sebetulnya sudah memilih ya siapa capres yang didukung ya. Dan dari hasil kita misalnya dari simulasi 3 nama ada Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies, itu memang persaingan cukup ketat di 2 capres ya, yaitu Pak Prabowo dan
Pak Ganjar yang selisihnya kalau saya lihat di data itu hanya sekitar 4-6% ya, antara 40 versus 36% di pemilih NU, kemudian Pak Anies kurang lebih di angka 15%. Jadi kantong NU saat ini bukanlah kantong yang kosong karena sebetulnya mayoritas pemilih NU sebetulnya sudah menentukan pilihan terhadap capres yang ada ya. Dan jangan lupa bahwa kalau kita bicara soal identitas pemilih NU, mereka bukan hanya punya satu identitas ya. Jadi bukan hanya NU-nya, tapi mereka juga adalah misalnya secara profesi mereka begitu beraneka ragam. Ada petani, ada nelayan ya, kemudian ada pedagang ya, ada pekerja informal dan lain-lain yang sebetulnya punya aspirasi politik yang juga bisa berbeda. Sehingga selain tadi spektrum politik yang beragam, kemudian yang kedua identitasnya bukan hanya identitas NU, tapi juga kita lihat misalnya kelas ekonomi, kelas pendidikan dan lain-lain. Yang ketiga adalah preferensi Kiai NU juga begitu beragam, sehingga kalau kita lihat dari sisi segmen pemilih NU, ya pemilih NU juga mayoritas lebih otonom dari dalam menentukan pilihan terhadap capresnya. Jadi walaupun tadi saya sampaikan di awal, kantong pemilih NU sangat besar, kurang lebih 56% dari total pemilih Muslim, ya. Tapi pemilih NU tidak monolitik, ya. Spektrum politiknya begitu luas. Kemudian mayoritas pemilihnya juga lebih otonom, ya. Kemudian yang ketiga tadi bahwa saat ini dari survei yang kita kerjakan sebetulnya mayoritas sudah menentukan pilihan terhadap capres, ya. Sehingga munculnya cawapres yang berasal dari latar belakang NU menurut saya memang akan menaikkan potensi mereka untuk dipilih, tapi saya pikir tidak akan terlalu signifikan karena tetap sosok capres yang akan menjadi pilihan utama atau pertimbangan utama dalam memilih. Ya. Oke. Mas Haji, untuk suara NU tadi Anda menyebutkan dari survei sudah di-capture gitu ya, persaingan ketatnya antara Prabowo dan juga Ganjar. Nah, apakah itu bisa dibedah pada misalnya struktural, kultural, atau mungkin pada Gus Durian gitu dengan kotak-kotak atau dengan apa faksi-faksi tertentu gitu? Iya, secara kultural ya pemilih NU kan totalnya tadi saya sampaikan kurang lebih sekitar 56%. Jadi kalau kultural ini artinya pemilih atau warga negara Indonesia, pemilih Muslim yang merasa punya kedekatan secara kultural dengan Nahdlatul Ulama ya. Jadi pertama memang Nahdlatul Ulama, yang kedua sebetulnya yang banyak adalah pemilih Islam yang sebetulnya merasa tidak terkait dengan ormas Islam manapun, itu angkanya sekitar 30%. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu ya, ini artinya pemilih NU yang mayoritas ya. Jadi pemilih NU yang sebetulnya secara struktural ya, mereka yang aktif mungkin menjadi anggota Nahdlatul Ulama atau merasa pernah menjadi bagian dari organisasi, salah satu organisasi Nahdlatul Ulama yang kita tahu bertingkat-tingkat ya, itu hanya di bawah 20%. Jadi saya pikir ini juga yang menjadi menjadi satu pertimbangan bahwa belum tentu ya apa yang kemudian menjadi pilihan dari elit-elit NU itu kemudian menjadi preferensi dari pemilih NU secara mayoritas ya, karena memang pilihannya begitu beragam. Dan yang kedua adalah saya tadi ingin menambahkan dari sisi populasi ya. Di Pulau Jawa itu kalau kita lihat pemilih NU sebetulnya bukan hanya tersebar di Jawa Timur ya. Karena dari total 56% dari hasil temuan kita ya, dari 56% itu memang 30% paling banyak berada di Jawa Timur ya. Kemudian sekitar 20% di Jawa Tengah dan ada 18% di Jawa Barat. Jadi pemilih NU ini sebetulnya tersebar di hampir semua wilayah di Pulau Jawa, bukan hanya Jawa Timur. Jadi walaupun memang Jawa Timur paling banyak, tapi Jawa Tengah dan Jawa Barat juga punya porsi pemilih NU yang cukup besar. Sehingga saya pikir ini akan menjadi satu pertarungan yang serius ya, karena ada dua tokoh NU yang kemudian menjadi cawapres dari Pak Ganjar maupun
Pak Anies. Dan kalau kita lihat sejarah ya, Mas Bayu, Mbak Maria Mas ya, Haji. di tahun 2004 ya ada 2 tokoh NU yang begitu kuat secara kesan ya sebagai kader NU ya. Waktu itu misalnya Pak Hasyim Muzadi yang menjadi wakilnya Ibu Mega dan kemudian Pak Salahuddin Wahid yang menjadi wakilnya Pak Wiranto. Tapi kemudian yang menang di pemilih NU dan menang di Jawa Timur adalah pasangan SBY dan Pak JK, yang sebetulnya kalau kita lihat dari sisi kader NU-nya, ya, Pak JK itu di bawah Pak Hasyim Muzadi dan Pak Salahuddin Wahid. Sampai di sana Mas Haji. Oke. Oke, baik, menarik. Mas Nyarwi, Anda melihat hal yang sama juga tidak? Sepakat tidak bahwa ternyata preferensi pemilih NU saat ini mengarah kepada pasangan Ganjar Mahfud dan juga Prabowo Gibran. Ceruk NU bagi pasangan Amin seperti apa? Ya, itu sangat mungkin ya. Karena terutama NU yang dalam arti asosiasi tadi secara kultural. Ya. Nah, sementara kenapa tadi kata Bung Aji itu yang misalnya ke Anies Muhaimin masih kecil? Karena kan kalau kita tahu jaringan struktural gitu ya dari partai PKB yang secara resmi didirikan oleh NU itu kan mungkin penetrasinya belum maksimal gitu ya. Sehingga ya betul, sehingga masih kecil dan apalagi misalnya belum meluas ya ke berbagai wilayah di Pulau Jawa maupun luar Jawa. Itu saya kira masih masuk akal. Tetapi juga mungkin ada dugaan migrasi ketika ini terjadi pasangan Anies Muhaimin gitu misalnya di masyarakat bawah gitu belum sepenuhnya gitu loh. Belum sepenuhnya kemudian menyadari bahwa ini adalah capres yang ideal seperti pilihan elit gitu loh. Ini perlu didukung secara maksimal. Makanya sebenarnya perlu kita lihat perubahan ini selama sejak direkomendasikan sampai hari ini itu pergeserannya berapa persen kan gitu. Nah, tadi yang sampaikan Bung Aji itu menarik ya, Maria, Bayu, mengacu pemilu yang lalu, yang sebelumnya, yang di mana 2004 itu ada Pak Hasyim gitu ya, ada juga kemudian Gus Solah gitu, yang menang yang lain kan gitu. Nah, pertanyaannya gitu, apakah akan terjadi gitu misalnya ini ada Ganjar Mahfud gitu ya, ini ada Anies Muhaimin, tapi malah yang bisa dapat Prabowo kan gitu, Pak Prabowo Gibran. Ya, semuanya serba mungkin kan gitu. Tetapi balik lagi, ini pemilihan NU itu konstelasinya kan akan kemana preferensi politiknya kan gitu. Kalau kita lihat hari ini 56%, walaupun tentu ada variabel lain ya, ada kelas sosial, ada yang macam-macam gitu ya. Tetapi kan 56% ini angka yang gede kan gitu. Kalau kemudian diperas yang aktif sekali kan hanya 20-an misalnya. Nah, tapi kan masih ada yang banyak tidak aktif nih, ya, yang 30 sekian ini kan gitu. Dan itu menjadi saya kira segmen basis suara yang sangat seksi ya, untuk bisa ditarget siapapun gitu yang kemudian berebut ya dan berpeluang untuk memenangkan Pilpres mendatang. Kenapa? Karena bayangkan ya, dalam fase persaingan yang ketat seperti ini, Ganjar Mahfud misalnya ya, yang berkisar mungkin jarak angkanya itu sekitar ya 5-6 berapa persen gitu, 5% kurang lebih. Nah, dengan Anies Muhaimin mungkin bisa sampai 8-9%. Angka ini kan sangat gede sekali jadinya gitu loh, untuk bisa memperkuat atau mempertebal basis dukungan dari masing-masing pasangan itu, Maria. Apapun bisa terjadi lah intinya begitu ya, sangat mungkin, Oke, baiklah. mungkin. Kita lanjutkan diskusi lagi nanti usai jeda saat lagi.